Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum fotosintesis menghasilkan oksigen. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelas 12 IPA 2 dengan anggota kelompok Ulfa Nur Latifah, Jahwa Trifakira, Putri Namara Anggraini, Salmah Nur Lamiah, Widianti Oktapiani, dan Siti Nur Aini. Latar belakang, fotosintesis terjadi pada tumbuhan berklorofil, tepatnya pada jaringan tiang atau palisade dan bunga karang pada mesofil daun. Pada sel palisade atau bunga karang, proses ini terjadi di dalam sebuah organel yaitu kloroplas. Seperti yang telah diketahui, proses ini hanya dapat terjadi pada saat ada cahaya. Cahaya itu dapat berupa cahaya matahari maupun cahaya lampu. Yang penting dalam cahaya tersebut terdapat sinar putih yang merupakan spektrum cahaya dari cahaya Meiji-ku Hibiniu. Selain cahaya matahari, proses fotosintesis juga membutuhkan karbon dioksida dan air. Cahaya pada proses fotosintesis ini akan dihasilkan dua senyawa, yaitu glukosa dan oksigen. Kalau begitu, apakah dalam fotosintesis dihasilkan oksigen? Apa saja faktor yang mempengaruhi fotosintesis dan bagaimana fotosintesis menghasilkan oksigen? Kami akan menjawabnya dengan melakukan praktikum ini. Bahan yang kita butuhkan dalam praktikum fotosintesis menghasilkan oksigen adalah 3 buah botol, 1 buah corong, bayam, soda kue, air, panci, dan baskom. Siapkan alat dan bahannya, kemudian masukkan baking soda atau NaHCO3 ke dalam 2 botol yang sudah berisi aquades atau air. Langkah selanjutnya, masukkanlah beberapa lembar daun bayam yang kualitasnya lebih segar ke dalam botol yang sudah berisikan aquades dan juga baking soda. Setelah itu, tutuplah botolnya. Lakukanlah cara yang sama pada botol yang kedua yang sudah berisikan baking soda dan juga aquades, yaitu dengan cara menambahkan beberapa lembar daun bayam yang kualitasnya lebih segar agar hasilnya baik. Kemudian tutuplah botolnya. Pada botol yang ketiga, kita hanya perlu menambahkan beberapa lembar daun bayam saja karena pada botol ketiga ini kita hanya menggunakan aquades tanpa campuran baking soda. Setelah itu, tutup botolnya. Pada percobaan yang pertama, kami meletakkan botol yang berisikan daun bayam, aquades, dan juga baking soda di dalam ruangan yang tertutup dengan keadaan botol yang terbalik. Pada percobaan yang kedua, kami meletakkan kedua botol dengan posisi terbalik di luar ruangan yang terkena sinar matahari. Yang pertama, botol yang tidak menggunakan baking soda atau NaHCO3, sedangkan yang satunya adalah botol yang berisikan baking soda atau NaHCO3. Analisis data. Dalam waktu 3 menit, di tempat terang menghasilkan 20 gelembung, di tempat gelap menghasilkan 10 gelembung. Dalam waktu 6 menit, di tempat terang menghasilkan 50 gelembung, di tempat gelap menghasilkan 18 gelembung. Dalam waktu 9 menit, di tempat terang menghasilkan 80 gelembung, di tempat gelap menghasilkan 25 gelembung. Dalam waktu 12 menit, di tempat terang menghasilkan 115 gelembung, di tempat gelap menghasilkan 32 gelembung. Dalam waktu 15 menit, di tempat terang menghasilkan 150 gelembung, dan di tempat gelap menghasilkan 36 gelembung. Dapat disimpulkan bahwa dalam proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen dan faktor suhu yang rendah akan memperlambat proses fotosintesis. Hal ini bukan berarti suhu yang sangat tinggi akan membuat proses fotosintesis menjadi lebih cepat. Justru tanaman akan mati. Suhu yang optimal lah yang akan membuat proses fotosintesis menjadi maksimal. Faktor intensitas cahaya yang terang atau cukup dan optimal akan membuat proses fotosintesis menjadi cepat. Namun apabila cahaya yang tersedia sedikit, maka proses fotosintesis menjadi lambat. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.